antara Rusia dan Ukraina masih menjadi isu panas di kancah global belakangan ini. Presiden Rusia, Vladimir Putin, bahkan dikabarkan telah mengeluarkan perintah untuk menyiagakan senjata nuklir. Instruksi Putin tersebut menyusul sikap negara-negara Barat yang memberikan sanksi ekonomi kepada Rusia sebagai wujud dukungan kepada Ukraina. Seperti umum diketahui, Rusia memiliki ribuan hulu ledak nuklir aktif yang berpotensi memicu perang yang lebih luas. Penggunaan kekuatan bersenjata skala besar antara Rusia dengan negara blok Barat pernah hampir terjadi di Irian Barat, kini Papua semasa Perang Dingin. Waktu itu, Rusia masih bagian dari Uni Soviet. Sementara itu, wilayah Irian Barat tengah disengketakan antara Indonesia dan Belanda. Uni Soviet mendukung klaim Indonesia atas wilayah Irian Barat. Namun, aliansi Belanda jauh lebih kuat karena tergabung dalam Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Memasuki tahun 1960, Indonesia dan Belanda diambang perang. Pada bulan Mei, Belanda mengirimkan kapal induk HNLMS Karl Dorman guna memperkuat pertahanannya di Irian Barat. Pawai kekuatan itu diikuti dengan penambahan pengiriman serdadu Belanda. Indonesia balik membalas dengan pemutusan hubungan diplomatik pada hari kemerdekaan 17 Agustus 1960. Pada akhir tahun, Presiden Soekarno mengutus Menteri Luar Negeri Subandrio dan Jenderal Abdul Haris Nasution ke Moskow untuk membeli senjata berat buatan Uni Soviet. Subandrio berangkat ke Moskow pada minggu terakhir Desember 1960. Moskow sendiri bukan kota yang asing bagi Subandrio. Pada 1954, ia menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Uni Soviet. Itulah sebabnya Subandrio tidak canggung ketika berhadapan dengan Perdana Menteri Nikita Khrushchev dalam bahasa Rusia. Keduanya bercengkrama di sela acara resepsi yang diselenggarakan Kedutaan Indonesia. Dalam memoarnya, Khrushchev merekam detil pembicaraannya dengan Subandrio. Situasi di Irian Barat, kata Subandrio, kian menegangkan. Belanda bersikeras menolak penyerahan wilayah Irian Barat sekaligus memusatkan pasukan militernya di sana. Khrushchev menanyakan, seberapa besar peluang terjadinya kesepakatan dengan Belanda? Dijawab oleh Subandrio, kecil sekali. Khrushchev kemudian menawarkan solusi. Jika Belanda tidak mau berpikiran bijaksana dan memilih terlibat dalam operasi militer, ini akan menjadi perang yang bisa menjadi medan uji coba bagi pilot-pilot kami yang menerbangkan pesawat-pesawat bermisil. Kita akan melihat sehebat apa misil-misil Soviet, kata Khrushchev. Khrushchev tidak bercanda dengan ucapannya. Pada 28 Desember 1960, Indonesia menandatangani kontrak pengadaan alat utama sistem pertahanan dengan Uni Soviet. Dalam kontrak, Uni Soviet menjual kapal perusak, kapal selam, kapal torpedo, dan sejumlah kapal yang dipersenjatai misil penjelajah. Untuk mengimbangi Karl Dorman, Angkatan Laut Indonesia memperoleh kapal penjelajah Ordonikidze yang kemudian dinamai KRI Irian 2001. Ia menjadi kapal perang terbesar yang ada di belahan bumi bagian selatan pada saat itu. Kami juga menjual banyak pesawat tempur dan beberapa bomber Tu-16, termasuk 15 pesawat yang dilengkapi dengan misil penjelajah, kata Khrushchev. Pada masa itu, kapal perang dan pesawat tempur Uni Soviet dilengkapi dengan teknologi tercanggih. Untuk melatih Angkatan Perang Indonesia, pemerintah Uni Soviet mengirimkan instruktur militer secara berkesinambungan ke Indonesia. Pun sebaliknya, pilot-pilot AURI juga dikirimkan ke Uni Soviet untuk mengoperasikan pesawat tempur dan bomber Soviet. Menurut Jenderal Nasution
dalam memoirnya memenuhi panggilan tugas jilid 5, kenangan masa Orde Lama, semua peralatan tempur itu akan siap digunakan untuk menyerang Belanda sekira akhir tahun 1962. Kami, militer, ingin menyiapkan kekuatan yang mampu merebut Irian Barat secara operasi militer. Untuk itu, dengan hasil-hasil kontrak saya di Moskow, harus dibangun kekuatan invasi darat, laut, dan udara, kata Nasution. Amerika menekan Belanda memasuki tahun 1962. Hubungan Indonesia dan Belanda tak kunjung membaik. Belanda tetap enggan berunding membicarakan penyelesaian konflik Irian Barat dengan Indonesia. Ketegangan bahkan meningkat setelah terjadi pertempuran di Laut Arafura pada 15 Januari. Insiden militer itu mengakibatkan tenggelamnya satu kapal motor torpedo Alri dan gugurnya perwira tinggi Komodor Yosudarso di dasar samudra. Atas peristiwa itu, pemerintah Uni Soviet menyatakan tidak akan tinggal diam terhadap provokasi yang dilancarkan kepada Indonesia. Sementara itu, Presiden Soekarno tidak berusaha menyembunyikan kekuatan Angkatan Perang Indonesia yang sudah dimodernisasi sedemikian rupa. Setidaknya 2 kali pesawat mata-mata Amerika Serikat memasuki wilayah Indonesia. Hasil intaian itu memperlihatkan kapal-kapal perang Indonesia terserak mengitari Pulau Irian siap untuk melancarkan invasi. Kekuatan tentara kita sedang mengepung Irian dan armada di laut siap untuk menyerang. Dan konsentrasi pasukan tinggal menunggu perintah saja untuk bergerak, kata Soekarno dalam autobiografi Bung Karno, penyambung lidah rakyat. Pemerintah Amerika Serikat menyadari bahwa Indonesia telah berpaling ke Moskow untuk mendapatkan senjata yang diperlukan sehubungan dengan masalah Irian Barat. Apabila Indonesia melancarkan serangan, Amerika Serikat wajib memihak Belanda karena terikat fakta pertahanan. Hal ini menyebabkan Amerika Serikat berada pada posisi yang beresiko. Para penasihat khusus Presiden Kennedy menyarankan sang presiden untuk mengambil sikap pragmatis. Rusia mendorong Soekarno ke arah perang. Jika ini yang terjadi, Soekarno akan semakin bergantung kepada Uni Soviet. Partai Komunis Indonesia akan semakin kuat dan tangan kaum moderat di Indonesia akan sangat lemah. Demikian kesimpulan mereka seperti tersurat dalam memo arsip Foreign Relationship of United States 1961 sampai 1962. Presiden Kennedy tidak mengizinkan persoalan Irian Barat sampai berkembang menjadi titik konfrontasi antara negara-negara besar, dengan Moskow dan Peking mendukung Indonesia, sedangkan Amerika Serikat di belakang Belanda. Alih-alih mendukung, Amerika Serikat kemudian menekan Belanda. Hal ini terjadi setelah Presiden Kennedy menunda izin kapal-kapal perang Belanda melewati terusan Panama untuk dikirimkan ke perairan Irian Barat. Sikap Kennedy itu membuat Menteri Luar Negeri Belanda, Joseph Luns, jadi emosional. Pada satu pertemuan dengan Presiden, Luns begitu terbawa oleh ketidakadilan itu semua, sehingga dia mengacukan jari telunjuknya yang lembek ke wajah Kennedy. Sebuah gerakan yang diabaikan dengan sopan oleh Kennedy. Amerika Serikat hanya memberikan jaminan untuk membantu evakuasi warga Belanda di Irian Barat bila mana terjadi keadaan darurat perang. Belanda akhirnya melunak begitu menyadari tidak dapat berharap banyak dari sekutunya itu. Tawaran untuk berunding pun diterima. Pada Maret 1962, Belanda bersedia berunding tanpa prasyarat dengan Indonesia, dimediasi oleh Amerika Serikat dan PBB sebagai pihak ketiga. Perundingan yang memakan waktu lama dan sempat macet itu akhirnya mengatur penyerahan Irian Barat kepada Indonesia dalam Perjanjian New York 15 Agustus 1962. Dengan demikian, perang yang diambang mata itu pun urung terjadi.
Sementara citra kami di mata orang Indonesia meningkat. Sekali lagi, kami telah menunjukkan bahwa kami adalah sahabat sejati negara-negara yang memperjuangkan kemerdekaannya. Kami telah membantu Indonesia bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan nyata, kenang Krasev